Selamat datang di HT Nusantara Channel. Salam bebas waktu bebas uang dan selalu positif dalam segala hal. Bayangkan sejenak, kamu ingin mencapai closing yang mulus. Kamu ingin hasil target tercapai dengan sempurna. Tapi semua itu bermula dari satu hal, kecerdasan emosi. Tanpa kecerdasan emosi, jangan berharap vibes yang kita pancarkan akan terasa baik. Bahkan saat kita tersenyum, orang lain bisa menangkap kegelisahan yang kita sembunyikan. Energi yang tidak tertata selalu tersirat, memengaruhi setiap interaksi, setiap keputusan, bahkan setiap kata yang kita ucapkan. Pernahkah kamu masuk ke ruangan dan langsung merasakan suasana yang berbeda, meski belum ada kata yang diucapkan? Itulah energi yang bekerja, halus namun nyata, yang tak bisa kita bohongi. Tanpa 3 skill dasar ini, vibrasi emosi kita sulit terbentuk. Dan tanpa vibrasi yang sehat, interaksi sehari-hari akan terasa berat, keputusan sulit dibuat, dan hubungan mudah terganggu. Itulah mengapa membangun kecerdasan emosi bukan hanya soal mengatur perasaan, tapi juga soal membentuk energi yang kita bawa ke dunia. Salah satu tanda kecerdasan emosi yang rendah adalah sulit mengungkapkan perasaan. Rasa marah, sedih, atau kecewa sering dipendam. Tidak hanya karena malu atau takut, tapi juga karena terbiasa menahan diri sejak lama. Bayangkan seseorang tersenyum di depan teman-temannya, namun hatinya penuh kegelisahan. Energi tubuh tidak bisa ditipu. Mata, postur, bahkan cara bernapas memberitahu keadaan sebenarnya. Apakah kamu pernah merasakan hal itu sendiri? Pernahkah kamu ingin bicara, tapi menahannya karena takut salah atau dianggap lemah? Inilah yang terjadi ketika emosi tidak tertata. Energi selalu lebih jujur daripada kata-kata, terutama dalam hubungan orang tua dan anak. Seorang anak bisa berkata, "Aku enggak apa-apa, Ma." Namun ibunya tahu ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Bukan karena ibunya punya firasat magis, tapi karena vibrasi energi yang dipancarkan anak lebih jujur daripada kata-katanya sendiri. Vibrasi emosi selalu jujur, meskipun kata-kata bisa menipu. Manusia pada dasarnya adalah makhluk energi. Setiap hari tanpa sadar kita saling memengaruhi. Energi kita, entah positif maupun negatif, menyebar ke lingkungan sekitar. Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan dan langsung merasakan suasana yang berbeda, meski belum ada orang yang berbicara? Itu energi yang bekerja. Hal yang sama berlaku pada interaksi sehari-hari. Setiap pikiran, setiap perasaan, dan setiap nada suara yang kita pancarkan membentuk medan energi yang orang lain rasakan, bahkan tanpa sepatah kata pun. Kita tidak bisa mengabaikannya karena energi itu selalu hadir, bahkan ketika kita berpura-pura biasa saja. Sekarang bayangkan pengalaman sederhana. Kedua tangan digosok hingga hangat, lalu dijauhkan dan didekatkan perlahan. Di antara dua telapak tangan itu muncul sensasi tarik-menarik, seperti medan magnet. Cobalah rasakan. Diam sebentar. Energi ini bukan khayalan, melainkan bukti bahwa vibrasi selalu ada, bekerja, memengaruhi sekitarnya. Emosi bisa diibaratkan seperti suhu ruangan. Tidak terlihat, tidak selalu disadari, namun begitu kita masuk, kita langsung tahu rasanya. Ada ruangan yang terasa berat, ada yang terasa hangat, ada yang membuat ingin cepat keluar, dan ada yang membuat betah tanpa alasan. Begitu pula dengan manusia. Kadang belum bicara apa-apa, kehadirannya sudah terasa menenangkan. Atau sebaliknya,
Baru melihat wajahnya saja, energi kita langsung turun. Itu bukan tentang kata-kata, itu tentang emosi yang dipancarkan. Energi itu tidak pernah bohong. Ia bisa datang halus, seperti angin yang menggerakkan daun, atau keras, seperti ombak yang menghantam tebing. Setiap pikiran dan perasaan yang kita biarkan tumbuh di dalam diri, secara halus akan terbaca oleh orang lain. Pernahkah kamu merasakan suasana hati seseorang tanpa mereka mengatakan sepatah kata pun? Itulah bukti energi tidak pernah bohong. Sekarang bayangkan ini, bangun tidur dengan rasa kesal, marah, bete, penuh dengki. Lalu bertemu klien atau rekan kerja. Jangan berharap hasil yang baik. Orang yang kita temui saja sudah merasakan ketidakharmonisan energi kita. Untuk mengenali kondisi emosi, dibutuhkan kesadaran diri. Salah satu cara sederhana adalah skala 1-10. Angka kecil berarti intensitas rendah, angka besar berarti intensitas kuat. Seperti rasa pedas, ada yang biasa saja, ada yang menyengat. Skala ini membantu kita jujur pada diri sendiri. Dan jujur saja, ini bukan tentang siapa yang paling paham. Saya pun masih belajar mengelola emosi sendiri. Ada beberapa ciri kecerdasan emosi yang rendah. Yang pertama, kebiasaan menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal ketidakmampuan mengelola energi dalam diri. Salah satu tanda yang mudah dirasakan, ketika seseorang menyalahkan kita, kita merasakan ketegangan yang aneh, meskipun kata-katanya biasa saja. Ciri berikutnya adalah sulit mengungkapkan perasaan. Sering terlihat baik, tapi menahan emosi di dalam. Orang seperti ini biasanya sulit berkata tidak, sulit menolak, dan lama-lama lelah, bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Ada juga kebiasaan memotong pembicaraan. Belum selesai bicara, sudah disimpulkan. Ini tanda reaktif. Emosi mendahului kesadaran. Ciri lainnya adalah berpikir berlebihan. Hal kecil dibesarkan, yang sepele jadi rumit. Biasanya berakar dari rasa tidak aman. Mungkin selama ini bukan karena kita buruk, bisa jadi karena kita terlalu lama memendam, terlalu sering menahan, dan jarang memberi ruang untuk diri sendiri. Lalu ada emotional dishonesty, berpura-pura baik-baik saja, sedih tapi bilang tidak apa-apa, marah tapi ditutup senyum. Perasaan yang ditahan lama-lama hanya menunggu waktu untuk muncul. Tanda berikutnya adalah sulit fokus. Tidak benar-benar hadir saat orang lain berbicara. Pikiran kemana-mana, perhatian terpecah. Di era sekarang, fokus menjadi barang mahal. Distraksi ada di mana-mana, dan emosi yang tidak fokus akan sulit untuk matang. Ciri lain yang sering muncul adalah rasa tidak aman, takut dinilai, takut salah, takut tidak diterima. Energi habis untuk mengkhawatirkan penilaian orang lain. Ditambah kebiasaan mengeluh dan pesimis. Tipe ini mudah menyedot energi sekitar karena emosi itu menular. Ada juga pribadi yang kaku, saklek, sulit menyesuaikan diri. Padahal yang tidak lentur akan mudah rapuh saat perubahan datang. Dan tanda paling berat adalah saat seseorang merasa puas ketika merendahkan orang lain. Di titik itu, emosi sedang benar-benar bermasalah. Setelah mengenali cirinya, kita masuk ke kuncinya. Yang pertama, self-awareness. Kesadaran untuk mengenali emosi, mood, dan dorongan batin. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Apa yang membuatmu marah hari ini? Apa yang membuatmu takut atau cemas? Dengan kesadaran diri,
kita bisa memilih bagaimana merespons energi dalam diri, daripada bereaksi secara otomatis yang kadang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, self-regulation. Kemampuan menahan diri saat emosi rendah. Saat marah, diam dulu. Jangan bicara, jangan ambil keputusan. Setiap jeda memberi kita kesempatan untuk menenangkan energi, mengubah reaksi instan menjadi respon yang lebih bijak. Yang ketiga, motivasi. Dorongan dari dalam diri, bukan karena imbalan. Jika sesuatu dilakukan hanya demi imbalan, itu bukan motivasi, itu transaksi. Motivasi sejati muncul dari energi batin kita, dari rasa ingin memberi yang tulus, bukan karena pamrih. Yang keempat, empati. Kemampuan memahami perasaan orang lain sebelum bicara atau bertindak. Sebelum memutuskan, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini menyakiti orang lain? Apakah ini membantu mereka? Empati menyalurkan energi kita ke arah positif, membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Yang kelima, kemampuan membangun relasi, menata hubungan dan menjaga koneksi. Ini bukan tentang manipulasi, tapi tentang sadar akan pengaruh energi kita terhadap orang lain. Setiap hari kita bangun membawa emosi. Ada yang kita rawat, ada yang kita biarkan tumbuh liar. Tanpa sadar, inilah yang kita bagikan ke sekitar. Vibrasi yang keluar selalu mencerminkan apa yang kita rawat di dalam. Emosi rendah terasa berat, menyulitkan diri sendiri dan orang lain. Emosi tinggi terasa menenangkan, membawa damai dan ketenangan. Setiap pagi, kita punya pilihan. Emosi mana yang akan dirawat, energi mana yang akan dibagikan. Dan pada akhirnya, ada 3 rumus sederhana. Berhenti menjadi pribadi yang pelit. Belajar mengendalikan ego. Memaafkan kesalahan orang lain. 3 hal ini bukan tentang orang lain. Ini tentang kebebasan batin kita sendiri. Saat emosi mulai tertata, hidup tidak selalu menjadi mudah. Tapi setidaknya, ia terasa lebih tenang, lebih ringan. Dan dari sinilah kita mulai menyebarkan energi positif ke dunia. Dan kini, saat kita menutup sesi ini, ingatlah bahwa setiap emosi yang kita rawat, setiap energi yang kita pancarkan, mempengaruhi bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Kecerdasan emosi bukan sekadar keterampilan, melainkan seni untuk hidup dengan penuh kesadaran, mengelola perasaan, memahami orang lain, dan membentuk energi yang harmonis. Mulailah dari hal-hal sederhana. Berhenti menahan perasaan, kendalikan ego, dan maafkan kesalahan orang lain. Ketika 3 hal ini kita lakukan, vibrasi emosi kita mulai berubah. Kita menjadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih kuat. Dan percayalah, energi positif itu menular. Saat kita mampu menjaga keseimbangan emosi, dunia sekitar pun ikut tersentuh dan menjadi lebih baik. Jadi mulai hari ini, rawatlah emosi, bentuk vibrasi positif, dan sebarkan energi baik ke setiap orang yang kamu temui. Karena hidup yang harmonis dimulai dari diri sendiri, dari kesadaran dan pengelolaan emosi yang bijak. Dan selamat membangun energi yang lebih baik untuk diri dan sekitar. Setiap energi yang kita bawa setiap hari berasal dari emosi kita. Kecerdasan emosional memungkinkan kita mengenali diri sendiri, menjadi sadar akan perasaan, dan memahami pengaruhnya pada orang lain. Dengan kesadaran diri, kita dapat mengendalikan ego, mengelola perasaan negatif, dan memaafkan kesalahan orang lain